Baik, perkenalkan kami dari kelompok SGDA 1. Di sini kami akan mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul Palliative Care in HIV Pasien. Berikut ada anggota dari kelompok kami. Baik, perkenalkan nama saya Aston Gleagnew dengan 3 digit NIM terakhir 164. Jadi, Human Immunodeficiency Virus atau HIV ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dengan target sel CD4. Nah, antiretroviral ini telah mengubah HIV dari penyakit dengan prognosis yang buruk menjadi penyakit kronis. Nah, namun ART ini memiliki cakupan yang buruk di banyak negara dan kematian akibat AIDS tetap tinggi. Nah, karena berbagai pengobatan, pengidap HIV lebih berisiko menderita penyakit progresif daripada populasi umum. Selain itu, ada beberapa bukti bahwa pasien HIV yang merespon pengobatan dengan baik lebih mungkin memiliki penyakit penyerta terkait usia. Nah, untuk setiap situasi ini, perawatan paliatif menjadi elemen penting bagi pasien. Nah, perawatan paliatif dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang meningkatkan kualitas pasien dan keluarganya yang dihadapi dengan penyakit yang mengancam jiwa melalui pencegahan, penilaian, pengobatan nyeri dan fisik, psikososial, dan masalah spiritual. Dengan perawatan paliatif diharapkan dapat mengurangi penderitaan pasien, meningkatkan kualitas hidup pasien, dan memberikan dukungan kepada keluarga pasien. Berikut ada tujuan dari studi proyek kami. Berikut adalah manfaat dari studi proyek kami. Perkenalkan, nama saya Gede Raditya dengan digit NIM 2 membacakan definisi dan epidemiologi. Untuk definisi HIV, HIV itu adalah infeksi yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang lebih tepatnya menyerang sel darah putih pada bagian sel CD4. Di dalam sel darah putih terdapat bagian yang disebut cluster of differentiation 4 atau CD4 yang berfungsi untuk mengenali virus yang masuk untuk kemudian diteruskan mengenai data-data virus tersebut sehingga tubuh mampu memproduksi sel darah putih yang jumlahnya cukup untuk melawan virus tersebut. Sel ini oleh virus HIV digunakan sebagai target sasaran dengan cara menghancurkan dinding sel atau memperbanyak diri sehingga tubuh akhirnya kehilangan banyak sel-sel CD4. Seseorang pada kondisi ini dapat dibilang mengalami acquired immunodeficiency syndrome atau AIDS. Seseorang dalam kondisi AIDS ini tidak mampu melawan segala jenis kuman, virus, dan bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh yang akhirnya dapat menyebabkan kematian. Next. Epidemi HIV ini diketahui terus meningkat jumlahnya penyandangnya sehingga menjadi pandemi global. Menurut WHO, di Indonesia pada tahun 2018 terdapat sekitar 640.000 jiwa yang terinfeksi HIV. Kasus kematian penyandang HIV di Indonesia tidak kunjung berkurang, yang menyebabkan Indonesia menjadi negara kelima sebagai negara yang paling berisiko di Asia. Next. Kasus HIV/AIDS di Bali yang ditemukan sejak kasus pertama tahun 1987 hingga bulan Maret 2019 tercatat sebanyak 21.000 kasus, di mana sebanyak 12.678 pasien yang HIV dan sebanyak 8.340 pasien mengidap AIDS. Dan menurut data Dinkes Provinsi Bali, penemuan kasus baru setiap tahunnya 3 tahun terakhir terhitung sejak 2019 sudah mengalami penurunan. Dan tahun 2015 ditemukan kasus sebanyak 2.500 dan menjadi 2.100-an kasus di tahun 2018. Bisa di next. Selanjutnya adalah manifestasi klinis. Sebelumnya perkenalkan saya Serdi Paramamsa dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 254. Nah, seseorang yang terinfeksi dengan virus HIV, proses perjalanan penyakitnya dibagi menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama, infeksi primer atau HIV akut. Jadi beberapa orang yang terinfeksi HIV akan menunjukkan gejala seperti flu dalam waktu 2-4 minggu setelah virus masuk ke dalam tubuh. Infeksi HIV primer ini dapat berlangsung selama beberapa minggu. Untuk tanda dan gejalanya termasuk demam, panas dingin, nyeri otot, ruam, sakit tenggorokan, pembengkakan kelenjar getah bening, keringat malam, serta usus mulut. Selanjutnya yang kedua ada infeksi laten klinis atau HIV kronis. Pada tahap fase infeksi ini, HIV masih ada di dalam tubuh dan sel darah putih. HIV masih aktif tetapi bereproduksi pada tingkat yang sangat rendah sehingga banyak orang mungkin tidak memiliki gejala atau infeksi. HIV kronis ini dapat berlangsung selama 1 dekade atau lebih jika tidak mendapatkan terapi antiretroviral. Pada akhir fase ini, jumlah HIV-nya itu dalam darah naik dan jumlah CD4-nya turun. Selanjutnya yang ketiga ada acquired immunodeficiency syndrome atau disingkat dengan AIDS. Jadi seseorang dengan AIDS memiliki sistem kekebalan tubuh yang telah rusak parah sehingga lebih mungkin untuk mengembangkan infeksi oportunistik dan mengalami peningkatan jumlah penyakit. Orang akan terdiagnosis AIDS ketika jumlah CD4-nya itu turun di bawah 200 atau jika mengembangkan infeksi oportunistik tertentu. Next. Baik, selanjutnya adalah tata laksana pasien HIV secara umum. Sini menggunakan antiretroviral terapi dengan menggunakan obat antiretroviral atau ARV karena virus HIV itu adalah suatu virus retrovirus. Kemudian
ARV ini tidak membunuh virusnya, namun hanya memperlambat pertumbuhan virus. Pasien yang dinyatakan mengalami infeksi HIV wajib mengikuti penilaian stadium klinis, virologi, dan imunologis. Untuk tujuannya sudah dicantumkan di PPT. Next. Ini merupakan suatu terapi seumur hidup, jadi dibutuhkan kepatuhan dari pasien. Pemberiannya dalam bentuk terapi kombinasi. Terapi lini pertama HIV berupa 2 NRTI tambah 1 NRTI dengan kombinasi obat ARV berupa di PPT. Kemudian terapi lini kedua dapat menggunakan protease inhibitor untuk pasien yang intoleransi golongan NRTI. Kemudian juga dapat menggunakan triple NRTI. Bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Ariura Dharma dengan 3 digit yang terakhir 192. Jadi untuk prognosisnya sendiri, HIV akan berkembang menjadi AIDS dalam waktu 10 tahun jika tidak diobati. AIDS dapat terjadi ketika jumlah dari limfositnya turun hingga kurang dari 200 sel per mikroliter, dan juga diikuti dengan munculnya berbagai penyakit. Jika terapi antiretroviral mulai dilakukan segera, bahkan setelah diagnosis AIDS awal, pasien akan dapat hidup lebih dari 10 tahun. Namun setelah pasien didiagnosis menderita AIDS, jika mereka tidak menerima terapi antiretroviral, maka mungkin akan meninggal dalam waktu 2 tahun. Next. Baik, selanjutnya adalah definisi perawatan paliatif. Perkenalkan, nama saya Anin Kita Jontara dengan 3 digit yang terakhir 041. Paliatif berasal dari kata bahasa Latin yang disebut pallium, yaitu selimuti untuk memberikan kehangatan atau perasaan nyaman. Yang mana perawatan paliatif berarti pendekatan yang berfokus pada meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam mengurangi gejala pada pasien dengan penyakit serius seperti kondisi yang kronis, tidak dapat disembuhkan, dan berhubungan dengan morbiditas yang tinggi. Melalui pencegahan dan menghantual yang saling berintegrasi untuk memenuhi harapan, menjamin martabat dan menghormati otonomi pasien dan keluarga. Next. Prinsip besar perawatan paliatif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Bagus Raditya dengan 3 digit yang terakhir 209. Beberapa prinsip dasar perawatan paliatif yaitu sikap peduli terhadap pasien, menganggap pasien sebagai seorang individu, pertimbangan kebudayaan, persetujuan pasien, memilih tempat dilakukannya perawatan, communication, dan juga aspek klinis atau perawatan yang sesuai. Next. Sikap peduli terhadap pasien itu termasuk sensitivitas dan juga empati, mempertimbangkan aspek dari penderitaan pasien. Menganggap pasien sebagai seorang individu berarti bahwa setiap pasien adalah seseorang yang unik, memiliki penyakit atau gejala yang sama, tapi tidak satu pasien yang memiliki selainnya yang sama persis. Keunikan inilah yang harus dipertimbangkan dan direncanakan perawatan paliatif untuk setiap individu. Next. Pertimbangan kebudayaan, kita juga memasukkan faktor etnis, ras, agama, dan juga faktor budaya yang mempengaruhi penderitaan dan pengobatan pasien. Kemudian persetujuan dari pasien adalah mutlak dan diperlukan sebelum perawatan dimulai ataupun diakhiri. Next. Kita juga dapat memilih tempat dilakukannya perawatan, dan di sini pasien dan keluarganya juga harus ikut dalam diskusi ini. Komunikasi yang baik adalah terjadi di antara dokter dan pasien maupun dengan keluarga adalah suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam pelaksanaan perawatan paliatif pada pasien HIV. Dan aspek klinis adalah suatu perawatan yang sesuai, itu harus sesuai dengan stadium dan juga prognosis dari penyakit yang diderita pasien. Next. Selain itu, tenaga profesional kesehatan, pembuat kebijakan, dan juga masyarakat luas itu memahami perawatan paliatif itu sama seperti dengan perawatan di akhir kehidupan. Oleh karena itu, perawatan paliatif merupakan suatu pelayanan yang mencakup suatu pelayanan yang berfokus pada kebutuhan pasien, bukan pada penyakit, menerima kematian, namun juga tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, pelayanan yang membangun kerjasama antara pasien dengan petugas kesehatan, dan juga berfokus pada proses penyembuhan, bukan pada pengobatan. Next. Baik, perkenalkan saya Zaropana dengan NIM 3 digit terakhir 241. Untuk manfaat perawatan paliatif pada pasien HIV ini, diantaranya dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga, mengurangi frekuensi kunjungan ke rumah sakit, dapat meningkatkan kepuasan selama perawatan, dapat mengurangi biaya perawatan pada pasien, serta efektif dalam mengurangi gejala seperti kecemasan, nafsu makan, depresi, dan sebagainya. Next.
Selanjutnya, pelaksana dan tempat perawatan paliatif pada pasien HIV. Sebelumnya, perkenalkan saya Luputari Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 030. Jadi, perawatan pada individu dengan HIV itu dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi antar profesi medis seperti dokter, perawat, psikolog, tugas sosial medis, relawan, rohaniawan, dan profesi lain apabila diperlukan. Perawatan paliatif dapat dilakukan di rumah dan di rumah sakit. Adapun peranan dari masing-masing tim pelaksana perawatan paliatif itu, yang pertama ada dokter, mampu memberikan terapi atau pengobatan terkait gejala dan efek samping dari pengobatan. Perawat dapat memberikan asuhan keperawatan yang menekankan pada caring relationship antara pasien dan keluarga untuk menerima kondisinya. Yang terakhir, profesi lain itu dapat memberikan dukungan psikologis dan spiritual sehingga pasien dapat menerima kondisinya tidak putus asa dan tetap menjalankan kehidupannya. Next. Baik, selanjutnya tata laksana perawatan paliatif pada pasien HIV. Sebelumnya, perkenalkan, saya Pandima Digita Yudayanti, 3 digit NIM terakhir 071. Penata laksanaan perawatan paliatif pada orang dengan HIV/AIDS terdiri dari 3 macam penata laksanaan, yang terdiri dari penata laksanaan keluhan fisik, psikososial, dan spiritual. Next. Yang pertama, penata laksanaan keluhan fisik. Untuk penata laksanaan nyeri dapat diberikan obat-obatan non-opioid seperti paracetamol atau acetaminophen, aspirin, dan NSAID sebagai pilihan pertama, dan opioid sebagai pilihan terakhir. Lalu untuk mual dan muntah, dapat dilakukan identifikasi dan menghindari faktor yang memperberat gejala dan obat-obatan anti-sickness atau antiemetik. Untuk diare dapat dilakukan rehidrasi oral dan memperbanyak konsumsi air putih dan pemberian oralit. Kemudian untuk demam dapat diberikan paracetamol atau asam asetil alisilat. Untuk gangguan tidur dapat mengetahui penyebab yang mendasari, mengurangi penggunaan stimulan dan alkohol sebelum jam tidur, berolahraga secara teratur, dan pemberian benzodiazepin. Kemudian untuk gangguan pernapasan dapat memposisikan pasien di dekat ventilasi dan melatih pernapasan lambat dan dalam. Next. Baik, perkenalkan nama saya Yudha Saranova dengan 3 digit NIM terakhir 155. Untuk yang kedua adalah penata laksanaan secara psikososial, yakni penata laksanaan yang digunakan untuk mengatasi perasaan berlebihan dan ancaman kematian dan membantu pasien untuk beradaptasi dengan penyakit serta komplikasinya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara konseling dan pengkajian kemampuan fungsi sosial, fungsi emosional, konflik dalam keluarga apabila ada, sumber keuangan, stres yang dihadapi, dan peran sistem budaya, spiritual, dan aspek religius. Untuk yang ketiga adalah penata laksanaan spiritual, yakni penata laksanaan dapat membantu pasien HIV untuk memahami makna hidup dan meningkatkan keyakinan serta iman mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan komunikasi yang baik serta efektif antara nakes dan keluarga untuk mempersiapkan kematian, kekhawatiran yang dirasakan, dan reaksi kesedihan dan keinginan pasien. Next. Baik, kesimpulan, perkenalkan nama saya Putu Rizal Saduputra, 3 digit NIM terakhir 020. Jadi HIV adalah infeksi yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Terapi HIV didasarkan pada penilaian mengenai stadium klinis, virologis, dan imunologis dengan kombinasi antara 2 NRTI dan 1 NNRTI. Perawatan paliatif berfokus pada meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga. Perawatan paliatif HIV berfokus pada media perawatan psikologis, sosial, budaya, spiritual yang melibatkan kolaborasi. Pengobatan paliatif digunakan yaitu anti nyeri hingga anti batuk dan peningkatan asupan makan, memperbaiki kualitas hidup, dan memperbaiki aktivitas fisik. Next. Baik, sekian dari presentasi SGD kami. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.